Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fatia Syifa Sibarani MKOM selaku dosen penguji ujian konferensi pada bidang khusus. Perkenalkan, nama saya Egi Gunawan dari Sistem Informasi 4 dengan NIM 0702212146. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan untuk ujian konferensi pada bidang khusus. Pertanyaan yang pertama, apa itu sistem informasi? Menurut saya, secara sederhananya, sistem informasi ini bukanlah cuma sekedar komputer atau aplikasi saja, melainkan sistem informasi adalah kombinasi dari orang atau people, perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan juga dari jaringan komunikasi serta dari sumber data yang dibutuhkan. Nah, hal ini nantinya akan bekerja sama untuk mengumpulkan, untuk mengelola, dan juga untuk menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang berkaitan. Baik, terima kasih. Itu adalah sedikit banyaknya penjelasan menurut saya mengenai sistem informasi. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih perbedaan dari sistem informasi dan juga sistem informasi manajemen? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi dan juga sistem informasi manajemen. Untuk sistem informasi ini menurut saya adalah sebuah istilah payung yang mencakup segala jenis sistem untuk mengelola data. Jadi fokus pada sistem informasi ini jauh lebih luas dibandingkan sistem informasi manajemen. Hal ini bisa merupakan teknis maupun operasionalnya. Nah, kemudian untuk sistem informasi manajemen atau SIM, itu menurut saya adalah bagian spesifik dari sistem informasi itu sendiri, yang dimana tujuan darinya itu adalah khusus untuk memanajemen saja. Jadi sistem informasi manajemen ini adalah tujuannya untuk memanajemen saja. Nah, fokus pada sistem informasi manajemen ini adalah untuk menyediakan laporan dan juga informasi bagi manajer. Hal ini untuk memantau kinerja pada sebuah perusahaan dan mengambil keputusan yang strategis pada sebuah perusahaan. Jadi sudah jelas mengenai perbedaan dari sistem informasi dan juga sistem informasi manajemen. Terlihat pada fokusnya yang sangat berbeda. Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 metode pengembangan sistem yang kamu ketahui. Nah, 3 metode pengembangan sistem. Yang pertama yaitu adalah metode pengembangan sistem waterfall. Kemudian yang kedua itu ada metode pengembangan sistem agile. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada metode pengembangan sistem prototyping. Baik, terima kasih. Itu adalah 3 metode pengembangan sistem yang saya ketahui. Lanjut pertanyaan yang keempat, coba kamu jelaskan metode pengembangan sistem yang kamu ketahui dan kamu pahami. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan sistem waterfall karena saya sedikit paham dengan metode waterfall karena mudah dipahami, karena alur dari metode waterfall ini sangat terstruktur seperti air terjun. Nah, di dalam metode waterfall ini terdapat beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu adalah recruitment, di mana kita mengumpulkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh user secara detail. Hal ini dilakukan di awal ketika kita hendak membuat sistemnya dengan waterfall. Oke, lanjut untuk tahapan selanjutnya yang kedua yaitu ada sistem desain, di mana sudah dipastikan pada tahapan ini kita akan membuat desain arsitektur sistemnya dan juga desain teknisnya. Hal ini bisa berupa database dan juga UI-nya. Oke, untuk tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan implementation, di mana pada tahapan ini kita itu masuk pada tahapan coding atau pembuatan program untuk sistem yang kita butuhkan. Baik, terima kasih. Untuk tahapan selanjutnya yang keempat itu adalah tahapan dengan testing, di mana kita menggabungkan semua modul-modul dan mengetes apakah ada bug atau kesalahan pada sistem yang sudah kita buat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ke tahapan yang terakhir itu adalah maintenance, di mana setelah sistem dirilis kita akan memelihara sistem tersebut. Akan kita perbaiki jika ada kesalahan atau bug pada sistem tersebut.
Adalah pemeliharaan atau maintenance yang sering disebut dengan orang. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan mengenai sistem pengembangan dengan waterfall. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kelima, yaitu coba kamu jelaskan apa yang kamu ketahui dengan tata kelola teknologi informasi. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola teknologi informasi, di mana menurut saya ini adalah kerangka kerja yang memastikan kalau investasi dan penggunaan teknologi informasi di perusahaan itu benar-benar sejalan dengan tujuan bisnis mereka. Jadi intinya bagaimana memastikan teknologi informasi itu membawa untung untuk perusahaan tersebut. Jadi resikonya itu terkendali dan juga enggak cuma jadi pajangan aja untuk perusahaan tersebut karena mahal yang enggak berguna bagi perusahaan. Baik, sedikit banyaknya itu adalah penjelasan menurut saya mengenai teknologi informasi atau tata kelola teknologi informasi atau IT government. Untuk pertanyaan yang kelima, coba kamu sebutkan 5 fokus area tata kelola teknologi informasi. Nah, di sini berdasarkan standar COVID itu ada 5 pilar. Untuk pilar yang pertama yaitu ada strategic alignment, di mana ini adalah penyelarasan strategi. Nah, hal ini itu untuk memastikan rencana teknologi informasi itu dia cocok atau klop dengan rencana bisnis yang mereka jalankan. Jadi jangan sampai bisnis mau ke arah A, tapi pengembangan teknologi informasinya malah ke arah B. Hal itu tidak cocok atau tidak klop. Baik, untuk pilar yang kedua itu ada value delivery, di mana ini untuk penyampaian nilai. Jadi memastikan proyek teknologi informasi ini benar-benar memberikan manfaat yang dijanjikan. Nah, hal ini itu harus tepat waktu, tepat anggaran, dan juga berguna bagi perusahaan. Baik, untuk pilar yang ketiga yaitu ada risk management atau biasa disebut dengan manajemen resikonya. Pada ini itu untuk mengidentifikasi dan juga memitigasi resiko teknologi informasinya. Seperti apa? Seperti kebocoran data, sistem down, atau juga bisa serangan cybernya. Baik, terima kasih. Lanjut pada pilar yang keempat yaitu ada resource management, di mana ini kita akan memanajemen sumber dayanya. Jadi untuk mengoptimalkan penggunaan aset teknologi informasinya. Jadi mulai dari infrastruktur hingga SDM yang ahli pada bidangnya. Oke, untuk lanjut untuk pilar yang kelima yaitu ada performa measurement atau pengukuran kinerjanya. Nah, pada ini itu adalah untuk melacak dan memantau apakah strategi teknologi informasi kita sudah berjalan efektif atau tidak. Hal ini harus menggunakan indikator tertentu seperti balance scorecard. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan atau jawaban saya untuk ujian komprehensif pada bidang khusus kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.